Halo Sobat Pondok 13, we talk you hear it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, yaitu saya sebagai host pada podcast kali ini, Davina Aulia Zahra, dan dengan narasumber yang sangat istimewa di depan saya ini. Halo Kak. Hai. Nah, jadi pada episode kali ini kita akan membicarakan tentang prestasi. Wah, prestasi tentang apa nih? Kita harus tahu. Oke, sebelumnya saya harus tahu dulu nih. Perkenalan dulu Kak Abian. Oke. Halo teman-teman. Nama aku Abian Gitraf dan aku biasa dipanggil Abian. Dan aku dari kelas 11-1. Wow, keren banget Kak Abian. Dari kelas 11-1 ya Kak? Yes, betul. Kak Abian, boleh nanya nggak fun fact-nya apa sih Kak? Oke, fun fact-nya adalah meskipun aku sangat menekuni olahraga yang akan kita bahas setelah ini, aku sangat amat cinta dengan salah satu mata pelajaran, yaitu matematika. Wow, kenapa sih kok bisa matematika? Kan sedangkan kakak aja sukanya bidang non-akademik, lari. Kenapa tiba-tiba jadi matematika gitu atau apa gitu? Karena jauh sebelum aku lari, aku udah bener-bener suka sama yang namanya hitung-hitungan. Mungkin kayak suka menghitung uang, atau mungkin suka menghitung angka-angka random. Menghitung uang, waduh, berarti Kak Abian memang penyuka uang. Iyalah, setiap manusia memang penyuka duit. Oke. Jadi teman-teman, kita kembali ya. Nah Kak Abian, saya mau nanya nih, Kak Abian punya prestasi apa sih yang dekat gitu? Oke, prestasi yang paling dekat dari tahun ini adalah aku meraih medali perunggu di Pekan Olahraga Nasional tahun 2024. Medali perunggu loh, perunggu, mohon maaf. Jadi perunggu ini benar-benar ya di PON ya, Pekan Olahraga Nasional PON. Itu sih seperti yang saya dengar ya, itu benar-benar ajang olahraga yang sangat disegani oleh semua orang, dan tentunya semua orang juga ingin mendapatkan kejuaraan dalam ajang PON tersebut. Oke, Kak Abian, izin bertanya lagi nih, bagaimana sih mungkin kebiasaan yang menjadi Kak Abian ingin menjadi seorang atlet pelari, dan tentunya itu kan pasti harus ada pemicunya terlebih dahulu nih. Ya oke, bolehlah ceritakan. Oke, jadi aku akan sedikit cerita tentang backstory gimana caranya aku bisa terjun ke dunia lari ini. So, aku itu mulai terjun di dunia lari pas waktu zaman-zaman tahun 2020, mungkin zaman-zaman COVID pada saat itu. Oke, di zaman itu aku tuh bener-bener nggak ngapa-ngapain selain kayak duduk di depan monitor komputer sembari menunggu tugas. Terus aku kerjain tugas. Kalau udah aku kirim ke Classroom, Google Classroom pada zaman itu pokoknya itu sangat dibutuhkan. Terus kalau udah selesai scroll HP, scroll IG, scroll TikTok. Dan pada suatu hari orang tua aku tuh ngajakin aku kayak, "Abang, mungkin kayaknya kamu harus olahraga." Dan lanjut. mungkin kamu kayaknya harus lari deh, kayak gitu. Dan Betul. dari situlah aku bisa sampai di dunia lari ini sekarang. Wih, gak semua orang loh mau bergerak, apalagi di zaman COVID ya. Setahu kita kalau di zaman COVID pastinya adanya social distancing at work from home kayak gitu ya. Jadi kayak orang tuh lebih lazy, malas di rumah gitu ya. Betul banget. Nah, sedangkan Kak Abian sendiri menempuh mulai titik prestasinya dari zero, yaitu di zaman COVID. Nah, tentunya tidak lupa dari apa? Support orang tua. Karena support orang tua yang membantu Kak Abian ya. Yes. Nah, dari situ nih, mulai kan ada progres tuh ya Kak. Nah, progres apa yang Kakak lanjutkan lagi nih? Bolehlah jelaskan lebih rinci lagi gitu. Dari situ progres aku sih sampai sekarang ya masih bertahap sih. Mungkin aku ngelakuin kayak aku ngelakuin latihan rutin misalnya di hari Senin dan Rabu. Senin dan Rabu itu pokoknya aku bener-bener latihan. Sedangkan di Selasa Kamis itu aku ada ngelakuin suatu hal, dan mungkin jika di sela-sela waktu aku bakalan lari sih kalau ada. Jadi waktu. memanfaatkan waktu yang ada untuk berlari seperti betul itu. banget.
Wah, pastinya nih di setiap progres ya kan Kak Bian, kita pasti akan ada hambatan yang kita tidak tahu nih bakal terjadi gitu suatu saat. Nah, adakah hambatan atau tantangan yang Kak Bian hadapi ketika progres itu terjadi gitu? Kalau misalnya untuk hambatan atau tantangan di sekarang ini sampai ngebuat aku mungkin agak lupa sama latihan itu misalnya biasanya sih di tugas numpuk yang diberikan sama guru-guru aku. Iya, Kalau betul. misalnya jika di hari itu aku harus mengerjakan tugasnya dan benar-benar harus dikumpulkan pada hari itu juga, maka aku akan kerjain itu sampai mungkin agak larut sih. Waduh. Terus kalau oke. udah setelah itu aku kumpulkan, terus aku pulang. Nah mungkin pada saat itu aku tuh bener-bener ngerasa capek banget, kayak aku bener-bener pengen tidur dan makanya aku pun kebablasan tiduran. Dan aku lupa latihan. Ya, memanglah setiap manusia pasti ada kadarnya ya. Dan itu nggak apa-apa sih. Tapi yang saya pengen tahu banget nih kan Kak Bian mungkin kecapean gitu, tertidur pulas karena banyak sekali aktivitas yang dilakukan. Nah, saya pengen tahu bagaimana sih cara Kak Bian memanage waktu kakak menjadi lebih seimbang antara lari dan juga belajar akademik juga di sekolah. Oke, jadi aku akan membahas tentang skala prioritas. Jadi skala Oke. prioritas buat aku sendiri sih, misalnya aku membagi waktu lari aku sama hal-hal lain di luar lari. Misalnya pada hari itu jika tidak ada apa-apa, maka aku akan menggunakan waktu itu untuk berlari. Sedangkan jika di hari itu ada suatu hal yang menurut aku sangat penting, maka aku akan mengesampingkan lari tersebut dan aku akan berfokus kepada hal yang lebih penting itu. Jika ada selang waktu, maka aku gunakan waktu itu untuk berlari. Wah, Kak Bian bener-bener ya titik darah penghabisan. Nah, selain itu saya juga mau nanya, kalau misalnya Kak Bian itu sudah mencapai titik yang Kak Bian sudah pengen kan, seperti mendapatkan kejuaraan PON pada tingkat apa Kak? Nasional. Oh iya betul, tingkat nasional ya teman-teman. Nah, adakah Kak Bian ingin mencapainya, mencari yang lebih tinggi, internasional seperti itu? Yes, pasti semua orang jika sudah mendapatkan suatu hal, pasti terkadang merasa tidak puas. Misalnya seperti saya. Jika kan saya ini sekarang sudah meraih namanya medali nasional. Dalam prestasi, tiada minggu tanpa prestasi. Nah, teman-teman, jadi Kak Bian ini kan adalah seorang atlet pelari gitu ya. Seorang atlet pelari PON dengan medali perak tingkat nasional. Tentunya Kak Bian pasti mempunyai harapan untuk teman-teman sekalian dan juga untuk semua orang gitu yang menonton podcast pada episode kali ini, agar kita semua terinspirasi menjadi seorang berprestasi yang keren dan juga wow gitu. Boleh? Ya, jika ingin mencapai sesuatu, maka teruslah berusaha, teruslah berdoa, dan jangan lupa dengan support dari lingkungan sekitar. Ya, jika malas dan tidak ingin berusaha, maka apalah gunanya? Seperti itu sih. Benar, kita harus bisa melawan diri kita sendiri jika ada rasa malas itu. Betul. Oke Kak Bian, mungkin quotes untuk hari ini menyemangati teman-teman semuanya. Oke, quotes dari aku untuk hari ini adalah, if your plan doesn't work, then change your plan, but never the goal. Jika suatu rencana tidak terjadi, maka gantilah rencana tersebut, tapi jangan pernah merubah tujuannya. Bener-bener luar biasa quotes-nya. Itu benar-benar menampar kita semua agar kita selalu menjadi seorang pemimpin yang kuat dan menjadi seorang yang berprestasi di kemudian hari. Ayo teman-teman semua, jadilah orang yang berprestasi. Betul. Oke Kak Bian, makasih banyak ya Kak Bian udah sharing-sharing nih kepada saya dan teman-teman sekaligus semuanya. Oke, terima kasih. Jadi Kak Bian boleh lanjutkan prestasi setinggi mungkin, dan teman-teman semua jangan lupa tinggikan prestasi kalian ya. Yes. Oke teman-teman, jangan lupa nih follow Instagram Pusdok ya, Pusdok 13 Jakarta di Instagram, dan tentunya medsos-medsos semuanya. Nah teman-teman, dan sampai sini aja. See you next time. Goodbye. Bye.